Oke, back again di channel Koncoy, channel tukang edit. Kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Oke, kali ini kita akan masuk ke sesi Titipo, tips dan trik Photoshop. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghilangkan watermark di Photoshop. Untuk sebelum menghapusnya, kita harus mengetahui dulu apa itu watermark. Watermark merupakan tanda nama atau logo pada sebuah foto untuk menandakan sebuah kepemilikan atau hak cipta pada foto tersebut. Untuk itu, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan watermark dari tipe yang kecil sampai yang mengelilingi penuh pada gambar tersebut. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana cara menghilangkan watermark tersebut di Photoshop, tonton video ini sampai selesai, dan seperti biasa, kita let's check down. Oke, sebelum memulai pengeditan, kalian bisa mengunjungi channel saya terlebih dahulu karena di sana banyak video tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Dan bagi kalian-kalian yang masih pemula nih, jangan khawatir, saya juga menyediakan video bagaimana dasar-dasar Photoshop untuk kalian yang pemula. Dan jika kalian suka channel saya, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe untuk membantu saya terus berkembang di channel Koncoy ini. Oke. Dan sebelum memulai pengeditan, kalian bisa mendownload file yang saya sediakan di bawah kolom deskripsi, sehingga memudahkan kalian semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan. Dan saya menyediakan file PSD-nya sehingga memudahkan kalian semua. Langsung saja kita mulai setelah kalian mendownloadnya. Jadi ada 3 file yang akan kita coba menghapus watermark pada sebuah foto tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba menghapus watermark yang tipenya kecil kayak gini ya, Koncoy. Di sini saya buat watermarknya cuma bacaan Koncoy kayak gini di bagian tengah seperti ini. Untuk menghapus seperti ini, kita bisa lakukan dengan cara mudah. Untuk itu kita drag dulu gambar tersebut ke Photoshop kita. Setelah dia tampil di Photoshop seperti ini, kita bisa menghapusnya dengan menggunakan yang namanya Spot Healing Brush Tool di Photoshop. Untuk menggunakan Spot Healing Brush Tool di sini, saya juga pernah menyediakan video bagaimana cara penggunaan Spot Healing Brush Tool di Photoshop. Videonya ada di atas. Dan langsung saja di sini untuk penggunaan Spot Healing Brush Tool sangatlah mudah untuk kalian semua. Sini kalian tekan J di keyboard atau kalian klik di bagian kanan sini ada yang namanya Spot Healing Brush Tool. Kita klik aja, klik. Kemudian di bagian sini nih kita tinggal drag aja, kita klik di sini. Lalu kita klik ke bagian hurufnya tersebut, seperti ini. Hingga semua bagian hurufnya terseleksi atau terbrush seperti ini. Setelah seperti ini, kita lepaskan klikan tersebut. Maka huruf tersebut akan hilang seperti ini. Dan usahakan atur ukuran size brush tersebut sesuai dari ukuran yang ingin kita hapus. Di sini ukuran size brushnya kan harus lebih besar dari huruf tersebut. Nah, di sini kalau kita klik nih, bagian garis dari O tersebut udah terseleksi atau udah terkena seleksi. Untuk itu, untuk mengatur ukuran size brush tersebut, kita bisa pergi ke bagian paling atas di sini. Ada yang namanya size, bisa kita atur besarnya. Atau di sini ada yang namanya hardness ya, untuk mengatur tebal dari pinggiran brush tersebut. Usahakan sih 100 saja supaya lebih bagus hasilnya. Setelah seperti ini, kalian bisa drag ke bagian yang lain. Di sini kan Koncoy, berarti ke O. Kita klik, kita tahan klik tersebut. Kita masih berada di bagian Spot Healing Brush Tool ya. Kita klik, kita lepas, maka hilang. Di sini kita klik lagi ke bagian C. Kita klik aja, drag ke bagian C, lepas, klik ke bagian N. Usahakan semua bagian pada huruf tersebut terkena seperti ini. Pas. Nah, ini kok masih ada nih, kita ulang, kita drag lagi. Maka dia akan menghilang ya. Oke, lalu ke bagian O. Oke, ke K ya terakhir. Kita klik, kita drag tersebut, kita drag di huruf tersebut. Oke, maka semua bagian pada watermark foto tersebut akan hilang seperti ini. Cara ini sangat simpel bagi kalian yang ingin menghapus watermark di Photoshop. Mungkin cara pertama ini sangat mudah untuk dilakukan. Untuk itu kita akan lanjut ke cara kedua, contoh penghapusan watermark yang kedua. Di sini contoh kedua, kita mempunyai foto yang memiliki watermark tuh merah pekat seperti ini. Lalu dia nggak cuma satu, dia ada banyak seperti ini.
sekitar ada berapa deh nih? Sekitar ada 12 logo atau nama di foto tersebut. Untuk itu kita akan coba menghapus watermark pada gambar tersebut. Caranya sangatlah mudah. Untuk itu kita bisa klik gambar tersebut, kita drag aja ke Photoshop kita. Di sini untuk menghapusnya masih cara yang mudah ya, simple. Karena di sini warna dari watermark tersebut hanya warna merah, sedangkan warna background tersebut tuh nggak ada yang warna merah. Jika kita lihat di sini backgroundnya tuh warna biru, putih, dan hijau lumut gitu. Untuk itu untuk warna merah sendiri nggak ada. Untuk itu cara menghapus watermark logo tersebut bisa kita gunakan yang namanya color range di Photoshop. Color range di sini berfungsi untuk menyeleksi sebuah warna dengan opacity tertentu. Untuk itu cara penggunaannya sangatlah mudah. Kita bisa klik ke select, lalu di sini ada yang namanya color range, kita klik aja. Kemudian kita coba klik di bagian warna merah. Fuzziness di sini kita atur, semakin tinggi fuzziness-nya maka semakin warna merah tersebut terseleksi. Di sini kita coba 100 saja supaya hasilnya lebih maksimal. Lalu kita klik OK. Kita lihat ke bagian watermark tersebut. Di sini sudah kelihatan ya, semua bagian merah tersebut sudah terseleksi seperti ini. Oke, setelah terseleksi seperti ini, kita harus membuat bagian yang terseleksi ini tuh harus berada di bagian luar dari gambar atau logo tersebut. Jangan pas-pasan seperti ini, maka dia tidak akan terhapus secara rapi atau sempurna. Untuk itu kita pergi ke select, modify, lalu di sini ada yang namanya expand. Kita bisa atur jarak dari logo tersebut ke bagian luarnya. Misalnya di sini saya buat expandnya 8, kita klik. Saya rasa udah sedikit jauh ya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita bisa gunakan yang namanya fill. Kita klik di sini edit fill. Lalu di sini kita pergi ke konten, lalu content where ya. Lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Maka foto tersebut atau watermark pada foto tersebut akan hilang secara rapi seperti ini. Ctrl D untuk deselect ya. Maka dia akan hilang di bagian fotonya, watermarknya. Udah dengan cara cepat dan mudah. Untuk itu cara yang pertama kita gunakan tadi spot healing brush tool. Lalu kedua kita gunakan yang namanya tadi color range plus fill di Photoshop. Untuk itu yang cara ketiga kita akan gunakan content where fill di Photoshop. Untuk cara ketiga ini kita akan gunakan contoh 3. Kita klik aja gambarnya. Di sini di contoh ketiga gambarnya itu watermarknya putih, hampir sama dengan si warna awan tersebut. Untuk menggunakan atau untuk cara menghapus watermark pada gambar tersebut, kita harus gunakan yang namanya content where fill di Photoshop. Untuk itu caranya, pertama kita harus drag gambar contoh ketiga ini ke Photoshop kita. Coba drag. Setelah terbuka seperti ini, kita akan mencoba menghapusnya dengan menyeleksi bagian logo tersebut terlebih dahulu. Untuk itu, saya juga pernah menyediakan video tutorial bagaimana cara menghilangkan pagar di Photoshop. Jadi cara itu tuh hampir sama dengan cara menghilangkan watermark di sini. Untuk itu kalian bisa tonton video yang di atas tersebut, atau kalian sudah pernah tonton video tersebut, maka untuk langkah ini kalian tidak akan bingung lagi. Oke, di sini kita bisa gunakan layer baru atau Ctrl J untuk new layer ya. Saya sih biasa klik di sini. Maka di sini tuh udah ada layer baru, layer 1. Kenapa saya buat layer? Di sini saya fungsi layer untuk menyeleksi bagian watermark tersebut dengan menggunakan brush tool. Oke, di sini untuk itu kita klik B atau brush tool di Photoshop. Di sini ya. Untuk size-nya kita atur hardness-nya menjadi 100 seperti ini. Lalu kita ganti warna brush tersebut warna apa? Di sini supaya warnanya mencolok saya gunakan warna merah. Lalu kita klik OK. Setelah saya ganti warna merah di bagian foreground tersebut, saya klik aja di bagian sini. Ketika saya klik, lalu saya tahan shift di keyboard, lalu kita klik di bagian atas ini, maka dia secara otomatis akan lurus seperti ini. Lalu ke bagian yang lain ya, di sini usahakan size brush tersebut lebih besar dari ukuran logo tersebut, seperti tadi yang kedua. Udah kayak gini ya, kita klik di sini, lalu kita klik di sini, tahan shift lagi, klik di sini, klik di sini, lalu klik di sini, klik di sini, lalu klik di sini, tahan shift, klik di sini. Oke, klik di sini, klik di sini, lalu klik di sini. Semua ya bagian watermark atau logo tersebut harus kita seleksi seperti ini. Kita klik, tahan shift di sini, klik.
Oh iya, perhatikan layar kita harus berada di layar yang baru kita buat tadi atau layar satu ini. Karena kalau dia di layar background, maka dia secara otomatis menimpa layar background tersebut. Usahakan kalian perhatikan di bagian layar mana kalian sedang menyeleksi. Oke, setelah seperti ini kita coba klik di sini, klik di sini. Klik di sini. Klik. Oke, lalu klik di sini. Tahan shift klik di sini. Klik di sini, tahan shift klik di sini. Klik. Oke. Klik. Saya rasa kalau di sini sudah semua bagian watermark atau logo tersebut sudah terseleksi ya. Setelah seperti ini kita akan memanfaatkan seleksian dari brush tersebut. Kita klik, kita pergi ke move tool sini, tekan Ctrl. Lalu kita arahkan ke layar satu tersebut. Maka tuh kayak ada jaring-jaring otak seperti ini ya. Itu menandakan kita akan menyeleksi bagian tersebut sesuai brush yang kita buat tadi. Kita klik aja. Maka dia akan terseleksi seperti ini nih. Kemudian di layar satu ini kita matikan mata layarnya. Jadi kita fokus ke bagian backgroundnya saja seperti ini. Setelah kita fokus ke bagian backgroundnya saja, kita akan menghapusnya dengan menggunakan yang namanya tadi. Oh ya, kita perhatikan kita harus berada di layar background supaya bisa melakukannya. Lalu kita pergi ke edit. Di sini tuh ada yang namanya content aware fill. Kita klik aja content aware fill tersebut. Oh ya, Photoshop saya gunakan Photoshop CC 2020. Jadi sedikit perbedaan bagi kalian yang menggunakan Photoshop di atas atau di bawahnya sedikit. So, kita tunggu beberapa saat. Oke, di layar preview di sini sudah nampak ya bagian watermark atau logo tersebut sudah hilang secara bersih seperti ini. Jadi udah bisa kita gunakan untuk pengeditan. Jadi untuk pemilihan output di sini kita bisa gunakan dua yang paling saya sering gunakan, yaitu current layer atau new layer. Kalau new layer dia berarti membuat layer baru sesuai bagian yang tertutupi tersebut. Sedangkan current layer dia akan menimpa secara langsung pada bagian background tersebut. Di sini saya gunakan current layer ya untuk menimpa langsung ke background tersebut. Lalu saya klik OK. Oke, maka dia akan terhapus secara rapi di sini. Kita Ctrl D untuk deselect. Udah rapi ya, semua bagian watermark atau logo tersebut sudah hilang seperti ini. Oke, itulah tadi 3 cara bagaimana cara menghilangkan watermark atau logo pada sebuah foto. Untuk itu cara ini bisa kalian gunakan bukan untuk mencuri sebuah foto di Shutterstock contohnya, tapi ketika kalian ingin betul-betul butuh gambar itu, tapi kesulitan bagaimana cara menghapusnya, kalian bisa menggunakan cara ini. Untuk itu, bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua yang sedang belajar bagaimana cara penggunaan Photoshop. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua untuk belajar Photoshop ke depannya. Dan saya Dedi Gunawan, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi setiap Kamis dan minggunya. Dan saya Dedi Gunawan, till next time and enjoy, stay creative. Dan